Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak saya dan rekan saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan progres pengembangan sistem pengenalan wajah dan deteksi suku yang sudah kami lakukan. Sebelum penjelasan, alangkah baiknya perkenalkan anggota tim kami dahulu. Di sini ada Alia dengan tiga digit NIM 035, juga ada saya, Ilham dengan tiga digit NIM 053, dan rekan saya. Saya Yani dengan 3 digit NIM akhir 063. Baik, dilanjut ke slide selanjutnya. Di sini kami akan membahas 6 poin utama. Juga nanti ada poin tambahan. Ya, yang dimulai pertama ada fitur, ada struktur dataset, ada implementasi, kendala solusi dan lesson learn, juga demonstrasi. Namun sebelum demonstrasi, setelah lesson learn mungkin itu akan kami jelaskan mengenai hasil implementasi terlebih dahulu. Boleh dilanjut untuk fitur aplikasi dimulai oleh Yani. Baik, adapun untuk fitur yang kami kembangkan ada 5 fitur. Yang pertama ada pre-processing, face similarity, suku identification, gender dan umur detection, serta deteksi ekspresi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dataset, di mana untuk dataset sendiri di sini ada 4 folder utama, yaitu original, crop, augmented, dan split. Nah, original itu merupakan data asli yang terstruktur dari nama suku dan serta nama subjek. Begitu pula untuk crop dan augmented. Nah, untuk split ini dibagi menjadi train, fold, dan test, dan untuk struktur dari masing-masing foldernya sama, yaitu nama suku lalu nama subjek. Baik, selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai algoritma dan model yang kami gunakan. Nah, yang pertama itu ada algoritma ada model pre-train, Mobile Net V2 untuk, suku classification dan VGG 16 juga sama untuk suku classification. Nah, kenapa menggunakan 2 model pre-train tersebut? Karena, berdasarkan hasil, dari, performanya, analisisnya, kedua model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga saya menggunakan metode ensemble method, di mana, menggunakan metode soft voting, untuk menentukan, keputusan, dari hasil analisisnya. Di mana untuk keputusannya itu menggunakan pembobotan, untuk, MobileNet V2 yang lebih, berat. Nah, selanjutnya untuk, penjelasan algoritma dan model lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilham. Kalau di sini juga kami menggunakan algoritma dan model seperti MT-CNN untuk face detection, FaceNet, atau mungkin di sini tuh untuk face similarity itu saya menggunakan ResNet dengan model VGG Face 2. Juga untuk menentukan metrik jarak untuk menentukan kemiripan wajah itu menggunakan Quotient. Lalu untuk terakhir itu algoritma tambahan yaitu age dan gender detection itu kami menggunakan deface. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Baik, di sini ada kendala dan solusi. Yang pertama itu adalah perbedaan dependensi. Di sini juga menjadi kendala kami karena memang beberapa instalasi dependensi yang kami lakukan itu mereka terikat dengan dependensi lainnya yang mungkin sering sekali untuk menyebabkan kami itu melakukan install ulang dependensi yang dibutuhkan. Lalu juga ada ketergantungan antar dependensi. Ini juga menjadi salah satu hal kendala karena memang tidak semua dependensi itu bisa berdiri sendiri sehingga membuat kami memakan waktu lama dalam mempersiapkan dependensi yang kami gunakan. Mungkin untuk dua kendala dan solusi lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk kendala yang selanjutnya yaitu, ukuran dataset yang kecil sehingga, model yang dihasilkan itu menjadi kurang akurat untuk mendeteksi data selain pada dataset karena data yang di-train hanya ada 3 subjek gitu. Selanjutnya adalah, kendalanya itu kurangnya pemahaman. Jadi kurangnya pemahaman mengenai pembuatan model dan pelatihan dataset menyebabkan waktunya tuh habis oleh eksplorasi sehingga, untuk implementasinya itu kurang efektif. Oke, selanjutnya ada lesson learn. Jadi lesson learn yang pertama yaitu, pentingnya manajemen waktu untuk, waktu pengerjaan dan eksplorasi sehingga, kita mengetahui kapan harus berhenti eksplorasi dan kita langsung dan melanjutkan untuk ke pengerjaan gitu. Dan juga, lesson learn yang kedua itu mengetahui bagaimana sebuah model machine learning dilatih dan digunakan
selanjutnya adalah diskusi antar tim itu merupakan poin yang penting. Jadi untuk lesson selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Juga di sini untuk dari kami sendiri sudah menentukan 4 poin utama lesson yang kami dapatkan, di mana teamwork di sini tuh kami menyadari bahwa teamwork yang kami gunakan, yang kami terapkan pada kelompok kami itu belum maksimal mungkin, karena memang pada kenyataannya dalam pengembangan fungsi utama itu masih terkesan seperti bekerja individu. Jadi dasar di sini itu kami seharusnya bisa membuat pengembangan itu menjadi terbagi-bagi sehingga teamwork itu semakin terwujudkan pada pengembangannya. Juga ada time management yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini juga kami mungkin untuk pembagian waktu eksplorasi juga pengembangan itu tidak merata sehingga menyebabkan pada waktu pengembangan itu seperti terkesan sedikit karena kita memang fokus pada untuk mengejar eksplorasi yang ingin kami lakukan. Juga ada knowledge, ini juga berkaitan dengan time management yang sebelumnya saya jelaskan, karena kebutuhan pemahaman kami terhadap sebuah fungsi, juga pernyataan rekan saya sebelumnya, di mana pemahaman itu menjadi sebuah poin yang penting, karena memang dengan memahami sistem itu bisa menjadi lebih cepat. Tapi juga ini menjadi lesonan kami, karena terlalu fokus dalam memahami juga itu tidak baik untuk dalam pengembangannya. Lalu yang terakhir itu adalah don't underestimate, atau secara simpel itu tidak boleh menyepelekan apa yang ditugaskan. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran utama bagi diri saya sendiri dan juga mungkin untuk anggota tim kami sendiri, yaitu tidak boleh menyepelekan pekerjaan dalam pengembangan sistemnya, karena memang dari saya sendiri itu saya merasa dalam pengembangan ini pada awal waktu itu merasa seperti oh ini cukup gampang, padahal pada waktu aktual atau aktual pengembangannya itu tidak semudah yang seperti saya pikirkan. Mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Di sini ada hasil implementasi. Di sini mungkin ada penjelasan lebih detail juga dari kami berdua terkait hasil-hasil implementasi pada fungsi utamanya. Mungkin yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini merupakan hasil implementasi untuk deteksi suku pada folder tes yang telah di-split. Nah, di sini ada prediksi untuk suku Melayu, Jawa, dan Sunda. Nah, di sini untuk confidence score-nya itu rata-rata di atas 80%. Selanjutnya, untuk hasil implementasi suku menggunakan webcam, nah di sini tuh masih kurang stabil karena berbasis real time gitu pengambilannya. Nah di sini saya sendiri merupakan suku Jawa sehingga terdeteksi di sini untuk Jawanya itu masih 40,3%. Jadi datanya itu akan terus berubah gitu karena real time. Jadi masih belum akurat. Nah, selanjutnya untuk confusion matrix-nya itu dari masing-masing model, di mana di sini ada confusion matrix dari VGG 16 dan Mobile Net-V. Nah, ini tuh merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh rekan saya Alia, di mana rekan saya itu melakukan evaluasi terhadap model yang telah dibuat. Nah, di sini tuh terdapat hasil evaluasinya, di mana untuk confusion matrix untuk VGG 16 itu untuk prediksi Jawa ada miss untuk kesalahan prediksi ke Melayu. Nah, untuk Mobile Net-V di sini karena setiap sukunya itu ada 8 file tes, data yang dites, maka hasilnya itu sama gitu. Jadi tidak ada prediksi yang melenceng. Nah, selanjutnya ini ada deteksi ekspresi. Nah, di sini sebenarnya untuk ekspresi itu kita tuh ada 3, yaitu terkejut, senyum, dan serius. Nah, mengapa hanya 2? Karena untuk yang senyum dan serius itu masih ambigu, masih bias hasilnya. Jadi yang serius itu sering kali diartikan sebagai senyum. Nah, hal ini tuh karena dataset yang kami miliki itu tuh pembagian ekspresinya tidak merata. Jadi untuk senyum itu terdapat 15 subjek, sementara untuk yang serius ada 10 subjek dan yang terkejut itu ada 5 subjek. Nah, kenapa terkejut ini bisa terdeteksi? Karena untuk terkejut itu kan khas gitu. Nah, untuk senyum dan serius itu dilihat dari datasetnya itu hampir mirip untuk data-datanya. Oke.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil implementasi face similarity oleh rekan saya Ilham. Baik, di sini adalah hasil implementasi dari pengembangan sistem face similarity. Di sini saya adalah menampilkan hasil dari evaluasi model. Di mana model itu saya menggunakan pre-train model, yaitu VG Phase 2 yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu saya lakukan fine tuning dengan dataset yang kami miliki. Dan juga memang karena dataset yang kami miliki juga seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya yang ini sebelumnya, yaitu terbilang cukup kecil, sehingga saya melakukan fine tuning itu hanya untuk seperti bukan untuk bukan untuk si modelnya untuk menghafal, tapi hanya untuk memahami polanya. Sehingga di sini ketika saya menggunakan dataset testing, di sini memang hasilnya memang untuk CNF visualization ada beberapa yang sudah cukup baik, yaitu sudah terkumpul ya. Di sini TSN itu menunjukkan bila memang titik-titik ini berkumpul dalam satu kelompok warna yang sama, itu menunjukkan hasil yang baik. Juga untuk error curve di sini menunjukkan untuk AOC-nya itu cukup baik atau mungkin bisa dibilang sangat baik, memberikan nilai 1 dengan mendapatkan optimal threshold itu 0,7. Juga di sini untuk nilai FAR, FER juga menunjukkan juga ER ya. Itu yang saya pahami itu seperti nilai atau persentase yang memberikan hasil tidak sesuai dengan diinginkan itu mendapatkan nilai 0%. Boleh dilanjut slide-nya. Juga di sini adalah hasil dari distribusi score similarity. Bila saya lakukan pada folder testingnya itu menunjukkan bahwa memang model yang sudah saya gunakan terkait pre-train V Gigi Phase 2, lalu saya lakukan fine tuning dengan dataset yang kelompok kami miliki, itu menunjukkan bahwa untuk model ini tuh dia sudah cukup baik untuk bisa membedakan wajahnya terlihat pada distribusi skor similarity-nya. Juga di sini adalah contoh terkait true positif dan true negatifnya. Bisa dilihat bahwa gambar satu, gambar dua pada TP itu walau memiliki apa ya mungkin identitas gambar yang berbeda atau bentuk gambar yang berbeda itu dia bisa mengidentifikasi bahwa identitas pada gambar itu tuh memiliki wajah yang sama. Juga pada true negatif di situ sudah perbandingan dua gambar yang sudah terdokumentasi dan teridentifikasi bahwa dua gambar itu berbeda, dan itu menunjukkan bahwa true negatifnya itu berhasil. Di sini tidak tertampilkan untuk dua poin lainnya yaitu false positif dan false negatif, mungkin dikarenakan untuk testing yang saat ini itu memberikan memang hasil yang sangat baik, tapi untuk face melting itu masih memberikan hasil yang inkonsisten, di mana bila saya melakukan running kembali, maka itu bisa memberikan hasil yang berbeda. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Juga di sini adalah contoh, tadi kan dievaluasi dulu untuk mendapatkan optimal threshold melalui ROC curve. Lalu setelah semua evaluasi tersebut dijalankan, lalu lanjutlah ke opsi untuk face similarity, yaitu mengupload dua gambar yang berbeda untuk mengetahui apakah gambar tersebut mirip atau tidak berdasarkan optimal threshold yang sudah didapatkan pada evaluasi sebelumnya. Di sini saya menempatkan dua gambar dari teman saya, dan karena tadi optimal thresholdnya bila saya tidak salah ingat itu ada di 0,71 dan similarity score yang didapatkan dari perbandingan dua gambar teman saya ini adalah 0,79, maka keputusan penilaian dari model ini itu menentukan bahwa dua gambar inputan saya itu merupakan gambar dengan identitas wajah yang sama. Baik, dilanjut. Baik, di sini demo aplikasi yang mungkin di sini kami disclaimer dulu bahwa demo aplikasi di sini untuk mengejar waktu tidak akan ada penjelasan secara detail, jadi mungkin akan didahulukan oleh rekan saya dengan mungkin screening saja bagaimana bentuk hasil dari pengembangan aplikasi kami. Baik, di sini untuk deteksi suku, mungkin boleh dijelaskan juga ya untuk rekan saya dijelaskan sedikit saja bagaimana hasil yang Oke, baik. Di sini untuk deteksi suku menggunakan folder test, yaitu untuk Jawa, prediksi Jawa dengan confidence-nya 0,88, dan untuk deteksi ekspresi. Nah, di sini yang di-upload merupakan folder test untuk ekspresi terkejut, dan di sini dapat dilihat prediksi ekspresinya terkejut dengan confidence-nya 0,98. Oke.
Mungkin, selanjutnya akan, didemonstrasikan oleh rekan saya untuk face similarity dan deteksi umur serta gender. Baik, untuk demo terkait visibility dan kemudian gender mungkin akan dilakukan share screen-nya melalui saya sendiri. Dikarenakan memang masih terdapat mungkin bukan keterbatasannya kendala dependensi yang membuat memang rekan saya tidak bisa untuk menampilkannya. Di sini saya izin untuk menampilkannya melalui device saya. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah tunjukkan pada slide hasil implementasi menggunakan testing. Ini saya tadi mengambil capturean itu dari hasil ini. Di sini kita mendapatkan threshold 0,75, di mana itu didapatkan dari testing. Dan ini hasil distribusinya. Ini juga adalah hasil dari true positif dan true negatif lainnya. Dan di sini kebetulan sekali memang dalam pengujian testing ini memberikan hasil yang cukup baik atau sangat baik dengan AUC-nya itu 100%. Sehingga tidak ada hasil gambar untuk yang false negatif atau false positif. Lalu di sini kita bisa upload file untuk flash similarity. Saya akan upload gambar diri saya sendiri. Di sini menunjukkan bahwa similarity score itu adalah 0,8 dengan hasilnya itu match. Di sini menunjukkan bahwa hasilnya itu memberikan bahwa gambar dari dua perempuan itu adalah orang yang sama. Lalu di sini saya akan lanjut ke deteksi umur dan gender. Mungkin sini, maaf, saya izin untuk refresh terlebih dahulu. Bila nanti saya terasa ini cukup lama, akan saya berhentikan. Sini kita bisa misalnya sini memang operasinya itu cukup lama dikarenakan untuk algoritma deteksi umur dan gender ini saya menggunakan device dengan detektor backend-nya atau deteksi wajah itu saya menggunakan retina face. Kenapa saya menggunakan retina face? Karena memang sebelumnya saya sudah mencoba beberapa opsi lain seperti menggunakan MTCNN yang sudah sebelum dilakukan. Bisa juga menggunakan opsi dari OpenCV yang lebih simpel dan lebih cepat juga. Tapi dari semua perbandingannya dengan retina face itu, retina face ini bisa memang lebih lama, tapi hasilnya itu lebih akurat. Di sini saya mengupload gambar teman saya dan diidentifikasi bahwa umurnya 25 dan gendernya itu adalah men dengan confidence 98% dan waktu proses 35 detik. Mungkin untuk umur ini memang tidak sangat akurat karena memang untuk device ini saya tidak melakukan fine tuning lagi karena kan memang keterbatasan data saya juga dan memang kami tidak melabeli atau menyiapkan dataset untuk mengenali terkait age dan juga gender. Mungkin sekian saja hasil dari presentasi kami juga demo aplikasi backup yang sudah kami lakukan. Mungkin untuk perpindahan tadi yang dimana sebagian ada di rekan saya ini, sebagian di saya itu memang dikarenakan ada beberapa kendala yang belum bisa kami pecahkan. Dan juga untuk rekan kami yang tidak bisa hadir pada presentasi ini itu sebenarnya sudah rekan kami itu sudah membuat video terkait kontribusi yang dia lakukan, akan tetapi pertimbangan antara saya dan rekan saya ini itu memutuskan untuk tidak menampilkannya karena satu dua alasan, juga alasan dia atau rekan kami itu Alia itu tidak hadir di sini juga karena satu dua alasan yang tidak bisa diabaikan untuk kesehatan dan kesembuhan dari diri Alia. Dan kontribusi yang dilakukan oleh Alia juga sudah dijelaskan oleh rekan saya ini sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami B4 terkait hasil dari pengembangan progres deteksi suku dan wajah. Saya izin cukupkan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya izin tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.